here we are, Young Entrepreneur Podcast. And now, let's get into it. Halo Sobat Eagles, welcome to Young Entrepreneur Podcast. Podcast dari Young Entrepreneur Academy, lembaga pendidikan entrepreneur untuk calon pengusaha muda Indonesia. Terima kasih sudah mampir ke channel kami, channel podcast untuk belajar bisnis bersama. Disajikan dengan obrolan santai dan insightful pastinya. Dan kali ini kita akan berbincang bersama dengan pebisnis muda Indonesia, Mas Fikri Muhammad. Halo. Halonya kesana boleh Mas? Oh, halo. Iya biar gampang ya. Oke, gimana Mas Fikri, kabarnya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tadi berangkat dari kantor atau? Iya, berangkat dari kantor. Deket gak sih kantornya? Deket kok. Paling sekitar 2 kilo lah. 2 kilo ya. Berarti berapa menit ya 2 kilo tuh? Berapa menit? 5 menit lah. Parongpong. Kantor baru FYI Kantor guys. baru. Alhamdulillah ya Mas ya. Aku belum main ke sana tapi. Oh iya, Nggak nanti diundang ya? abis ini main ya. Oh iya siap, OTW abis ini aku siap-siap dulu Mas. Oke Mas Fikri, ini Mas Fikri tuh sebagai owner Sebagai atau owner, CEO? sebagai CEO juga. Oke, Jadi dari owner merangkap CEO dari Koreaken Indonesia. Oke, boleh dong Mas untuk pembukaan nih, Mas Fikri kenalin ke teman-teman Koreaken Indonesia itu apa? Halo, ini panggilannya Eagles. Sobat ya? Eagles. Halo Sobat Eagles, jadi perkenalkan nama saya Fikri Muhammad. Saat ini saya lagi ngerunning sebuah bisnis saya dan rekan saya, itu namanya Koreaken. Oke. Nah di sini saya sebagai CEO atau Chef Everything kali ya, Chef Everything Officer. Organizer lagi ngomongnya. Jadi merangkap lah semuanya dikerjain kasarnya. Gitu. Nah saat ini Koreaken tuh ini contoh produknya, dia menjual Korean food ready to cook. Jadi dari yang biasanya produk-produk Korea itu di restoran, itu kita buat biar bisa ada di rumah tuh kayak gimana. Karena kan emang kondisi kayak gini kan orang-orang sebaiknya di rumah aja untuk menjaga jarak ataupun menjaga inilah mobilitasnya biar nggak terlalu banyak di rumah. Gitu. Oke, ini berarti produknya ada 3 ini ya Mas ya? Iya, produknya baru 3. Boleh dikenalin nih Mas, ada apa aja? Yang si kuning ini Si ada kuning. namanya, dia topoki lah bahasa Topoki. lumrahnya di Indonesia. Terus yang si merah nih ada raboki. Raboki. Kalau si putih ini ada enoki. Oke, kalau topoki itu kue beras. Tepoki kue Kalau beras. raboki itu mie ya? Ramyun Ramyeon. tambah kue beras. Oh, oke. Jadi ada kue berasnya juga. Kalau enoki dia jamur enoki. Oke, kayaknya aku nanti mau ambil yang enoki sih Mas kalau boleh. Boleh. Oke, itu tadi perkenalan dari Mas Fikri selaku owner sekaligus CEO atau Chief Everything ya Chief katanya Mas. Everything Officer. Officer. Dan beliau ini bersama rekan-rekannya telah membuat Koreaken Indonesia dan sudah menghadirkan beberapa produk yang ada di teman-teman. Ada topoki, raboki dan juga enoki instan ya Mas ya. Oke, kalau boleh Via ulik nih Mas terkait dengan Koreaken. Via pernah baca itu tuh kalau Via tuh tadinya mikirnya kayak Koreaken tuh dari Korea dan bahasa Sunda yang bisa diedankeun gitu kan. Tapi ternyata Koreaken itu dari 2 kata, Korea dan ken, yang dimana artinya ken itu hebat ya Mas ya. Ya. Boleh Mas diceritain ke teman-teman secara lebih detailnya Mas? Jadi sebenarnya pemilihan nama Koreaken tuh dipengaruhi sama segmentasi kita di awal. Maksudnya segmentasi yang di awal tuh, jadi kan emang secara positioning tuh kita di sini ingin memunculkan kata worth it lah ke customer tuh. Nah, di mana si customer tuh harus merasa kalau beli Koreaken tuh value for money buat mereka. Nah, otomatis kan segmennya lebih luas. Maksudnya jadi secara ekonomi tuh dia bisa menengah sampai menengah bawah. Nah, akhirnya kita cari nih nama yang cocok buat segmentasi tersebut. Jadi justru ketika emang di awal kita milih segmentasi yang bukan menengah atas, justru kita harus mencari suatu kata yang dia mudah diucapkan, mudah dilafalkan, mudah diingat, dan katanya tuh merakyat gitu. Jadi emang kita nggak perlu
pakai yang kata-kata eksklusif yang terkesan mewah karena emang segmentasinya bukan ke sana kita. Jadi karena emang kebetulan di Bandung juga apa sih kata yang relate sama market tuh akhirnya ya udah kalau Koreaken gimana. Nah cuman emang itu alasan salah satunya. Cuman emang setelah kita ulik kan tuh dalam bahasa Korea tuh artinya hebat. Tapi ini dari waktu itu searching sih. Itu nggak ngarang tapi ya? Nggak ngarang. Alhamdulillah. Nggak ngarang. Terus ya udahlah intinya kita tuh mau karena kita ingin menghadirkan positioning yang worth it, ya udah kita ingin memposisikan kalau brand kita tuh hebat kayak gitu. Oke, tapi emang awalnya tadi karena emang di Sunda lah ya. Di Sunda juga. Terus Emang mudah dilafalkan, lebih mudah didengar, mudah diucapkan kayak gitu. Tapi emang bener sih Mas, itu dari via pertama kali dengan Koreaken aja kayak terus diulang-ulang kayak enak banget, Iya, gampang banget. Kayak gitu. gampang banget, jadi lebih merakyat lah ibaratnya. Dan bener-bener terasosiasi ke produknya. Iya, terasosiasi. Si barang-barang tentu. Jadi dari nama emang nanti ngaruh, maksudnya produk juga harus berpengaruh di sini. Oke, itu tadi tentang Koreaken, maknanya apa dan lain sebagainya. Terus tapi ini sebelum ke Koreaken, ngebahas Koreaken lebih jauh lagi, aku penasaran sama pribadi dari Mas Fikri sendiri nih. Gimana? Karena nih Mas Fikri itu kayak bahkan di bio Instagramnya aja apa ya, mendeklar kalau beliau ini seorang marketing enthusiast katanya, Cailah. Padahal backgroundnya sendiri tentang informatika yang mungkin kalau via sebagai orang awam nih kayak mikir itu kayak bukan hal kok tahu yang... sih saya informatika? Oh iya dong, saya kan Nggak, bercanda. Iya, jadi gimana tuh Mas? Kenapa akhirnya bisa tertarik sama dunia marketing? Apakah emang dari dulu pernah berbisnis dan... Oh, kenapa tertarik sama marketing? Kalau pribadi ya, pertama emang karena demennya tuh riset. Intinya demen saya pribadi itu demen yang ngulik sesuatu, gimana caranya melihat sebuah masalah terus akhirnya bisa diselesaikan, kan marketing gitu kan. Jadi dia harus mencari sebuah masalah yang ada di customer, terus dia analisa, dia olah, akhirnya menjadi suatu, akhirnya nanti sama marketing itu diselesain masalahnya. Entah nanti outputnya itu bisa jadi produk, pelayanan, service atau apapun yang bisa disolusikan. Nah, kalau saya pribadi kenapa senang, karena memang kepuasan di sana gitu. Ketika berhasil memecahkan suatu masalah tuh, itu kepuasan diri tuh wah, keren nih gue gitu ya. Kayak wah senang banget gitu. Jadi bahasanya achievementnya tuh di sana, justru achievement diri di sana gitu. Tapi emang kan ada happiness sama satisfying ya Mas ya. Emang berbeda gitu. Kalau happiness itu bisa kita dapatkan dari hal-hal kecil. Misal nih aku di sini bisa ngobrol sama Mas Fikri, itu kayak something yang buat aku kayak wah alhamdulillah ya aku bisa ngobrol sama Mas Fikri. Nah sedangkan kalau tentang satisfying itu lebih ke ketika kita berhasil memecahkan suatu masalah atau ketika kita bisa moving forward gitu. Atau bisa mencapai suatu target atau apapun. Betul, itu tentang kepuasan ya Mas ya. Kepuasan. Dan tadi nih ya teman-teman diingat ya, memecahkan suatu masalah bukan meng-create suatu masalah. Kalau kebanyakan anak muda biasanya malah membuat masalah ya Mas ya. Tapi enggak ding. Enggak, kayaknya buat teman-teman Sobat Dikas kayaknya enggak kayak gitu ya Mas ya. Positif aja. Oh ya siap. Oke Mas, kita lanjutkan balik ke masih ke marketing deh, aku pengen nanya. Kalau dari Mas Fikri sendiri tentang bisnis, marketing itu kan sesuatu yang bukan fluktuatif ya Mas, adaptif, perlu mengikuti perkembangan zaman ya Mas ya. Nah kalau dari Mas Fikri sendiri, belajar marketing itu dari mana Mas? Belajar marketing tuh banyak sih kalau belajar. Yang pertama memang di YA sendiri di sini emang belajar kayak simply marketing, terus funneling segala macam. Cuman memang saya pribadi tuh coba belajar juga di luar. Maksudnya di luar tuh ya banyak, bisa di YouTube, bisa di buku atau bisa di e-course yang emang ada di luar. Intinya kalau sumber sih segala sih dicari gitu, didapetin biar lebih ngembangin diri gitu. Kalau terkait buku juga aku
bukan baca sih, aku kepoin Instagramnya Mas Fikri, dan emang Mas Fikri ini ngikutin banget buku 4.0-nya dari Philip Kotler ya Mas ya. Ya ngikutin Apakah juga. itu jadi istilahnya apa, kiblat untuk Korea kan menjalankan misinya? Kalau kiblat sih enggak, cuman intinya tuh kalau kalau saya pribadi di Koreakan tuh nyari formula sendiri. Jadi si 4.0 ini jadi salah satu formulanya si Koreakan gitu. Jadi kita ngegabungin banyak ilmu nih, terus diterapin di Koreakan kayak gitu. Oke. Nah, kita kembali lagi ke Koreakan. Tadi kan ngomongin marketing nih sedikit Mas buat bridging ke Koreakan ya. Nah, kalau dari Mas Fikri dan juga rekan-rekan berapa sih timnya Mas? Kita sekarang ada 4 orang. 4 orang tim inti ya? Iya, Belum tim sama inti. karyawan. Belum sama karyawan. Oke. Nah, kalau dari teman-teman Koreakan sendiri, kenapa sih akhirnya memilih atau decide buat udahlah ambil pasarnya yang tentang pecinta-pecinta Korea gitu? Jadi waktu itu sebenarnya yang paling ngotot tuh saya. Oke. Kenapa? Sebenarnya saya tuh penasaran sebesar dan semasif apa sih si market Korea ini. Jadi karena di sosial media aja kayak ada sesuatu yang berhubungan sama Korea itu trennya tuh langsung tren, entah itu musik, film, drama, apapun itu intinya trennya tuh pasti naik. Terus kalau emang udah turun nanti muncul yang baru, ada lagi. Terus yang lucunya ketika misalkan ada satu akun yang dia apa bahasanya? Suka Korea. Bukan suka Korea, justru dia sedikit menghina Korea. Itu tuh akunnya rata-rata bakal kena suspend. Nah, gitu. Iya rata-rata tuh disuspend sama si yang suka pencinta Korea ini. Nah, terus saya penasaran kayak segede dan semasif apa sih si market Korea ini, karena selain harus banyak juga harus niat. Harus niat ya, dia harus niat ngumpulin massa terus nyebarin, "Oh, ini akunnya ngehina Korea nih, disuspend," kan niat banget gitu. Jadi berarti integritasnya tinggi ya penasaran di situ tuh kayak gimana sih. Terus emang setelah dicobain emang gede sih dan sefanatik itu mereka tuh. Oke, kalau untuk terkait dengan riset yang dilakukan sama teman-teman Korea kan nih sampai akhirnya bisa memunculkan beberapa produk, ada Tteokbokki, Robokki dan juga Enoki, ini gimana Mas? Waktu itu sih waktu di awal ya. Kalau waktu di awal tuh kan kita belum ada customer. Jadi maksudnya jadi kita nyari data yang ada di lapangan aja. Data di lapangan tuh waktu itu yang dipakai tuh ya tren dari Google. Terus juga ada Uber Suggest sama penjualan Tteokbokki di Shopee. Nah, kita lihat itu di Shopee tuh penjualan Tteokbokki tuh selalu puluhan ribu setiap bulan. Dan itu tuh setiap bulan pasti penjualan selalu kayak gitu, enggak yang bulan apa naik terus turun, enggak. Jadi maksudnya dari situ berarti kan udah punya data pendukung nih kalau misalkan jual Tteokbokki kasarnya tiap bulan pasti ada yang beli. Karena dari data penjualan brand lain yang udah nyoba jual pun mereka selalu bisa jual gitu. Nah, dari situ ya udah akhirnya memutuskan ya udah nih fokus di makanan Korea gitu. Dan karena emang resource kita berempat menyanggupinya makanan sih. Jadi kan kalau misalkan makanan kan kasarnya kita tinggal ngerasain brand-brand lain, terus jadi kita udah tahu kok kemungkinan industrinya kayak gini nih. Tapi kalau misalkan kayak parfum, fashion kan kebetulan kita owner cowok semua nih. Jadi kalau misalkan main di fashion kayak kita perlu tahu kayak fittingnya gimana, atau intinya kita butuh lebih resource kita lebih menyanggupi di makanan. Gitu. Mungkin kalau untuk fashion dan lain sebagainya itu risetnya membutuhkan waktu. Iya, butuh waktu dan butuh orang yang emang paham gitu. Karena nggak susah kalau misalkan kita nyari sendiri. Bisa sih, cuman effortnya menurut kita waktu itu bakal lebih gede daripada makanan. Gitu. Oh ya, dan tadi kan Mas Fikri nyebutin awalnya itu kan dan dengan resource dan tim berlima atau berempat Mas awalnya? Berlima awalnya ya. Nah, itu tuh karena emang merupakan salah satu tim dari YEA reguler ya Mas. Reguler, boleh diceritain Mas tentang project itu biar teman-teman di situ barangkali belum pada tahu ya. Jadi si Koreakan ini lahir dari sebuah
tugas namanya. Tugas atau kalau di YA nih bahasanya project. Nah, jadi projectnya itu namanya home business. Jadi intinya project itu tuh mengharuskan siswa YA tuh meng-create suatu bisnis dengan target revenue yang sudah ditentukan oleh YA. Nah, akhirnya makanya sebenarnya waktu itu kenapa Korea juga karena kita ngeliat nih target dari YA segini. Kita nyari emang market yang udah banyak gitu. Jadi kasarnya kita tinggal jual udah laku gitu. Jadi emang tadi alasan kenapa Korea juga berpengaruh dari adanya project ini. Betul. Oke, tadi kan projectnya disebutin sama Mas Fikri namanya home business dan ada target nilai omsetnya dalam 1 bulan ya Mas? Dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan. Sekian puluhan juta ya Mas ya? Disebutin aja nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Maksudnya waktu itu sih target dari ya kan 25 juta. Cuman waktu itu tuh realnya dari Koreaken tuh sampai 103 juta. Tapi yang dilaporin ke YA itu sekitar 75 juta. Karena yang 28-nya itu masih nyangkut di Shopee. Jadi kita mikirnya nggak bisa dilaporin gitu. Jadi kalau yang dilaporin sih dan yang terdata itu sekitar 75 juta. Dalam waktu 1 bulan itu bisa 103 juta. Dalam waktu 1 bulan, si brand itu berdiri ya. Oke, luar biasa banget. Dengan modal sekitar 8 juta. Modal 8 juta aja dan itu kembalinya berkali-kali lipat ya Mas. Alhamdulillah. Dan aku penasaran nih Mas, tadi kan Mas Fikri sempat mention kalau salah satu riset yang dilakukan adalah dengan membandingkan produk yang sudah ada di marketplace ya Mas. Emang Mas Fikri sama teman-teman nggak takut tuh buat ngelawan si produk yang sudah ada dengan ribuan penjualan itu Mas? Ini kalau secara teori sih bahasanya positioning. Jadi positioning itu adalah cara kita untuk bisa stand out sama kompetitor. Nah sebenarnya bukan membandingkan dengan kompetitor, tapi poinnya adalah kita perlu tahu masalah yang di customer apa, terus kita kasih solusinya. Nah cuman karena emang di industri makanan Korea ini udah banyak pemainnya, jadi cara yang dipakai kita waktu itu adalah nyarinya dari kompetitor, karena memang dari situ paling kelihatan jelas customer tuh punya masalahnya apa. Nah dari sana akhirnya ngelihat waktu itu tuh ada misalkan yang harga sekitar 40.000. Oke, secara kualitas, secara rasa enak, cuman si customer tuh ngerasa dia kemahalan. Tapi ketika ada yang harganya sekitar 10.000 sampai di bawah 15.000 tuh oke, murah, cuman dia tidak mendapat kualitas yang diinginkan. Terus akhirnya ya udah di sini kita ngelihat ada gap, ada satu kekosongan, akhirnya di situ Koreaken masuk. Jadi intinya di awal memang kita mau customer tuh merasakan value for money dari transaksi yang dia lakukan sama mereka. Oke, terkait mencari celah dari kompetitor yang sudah ada itu juga Via tertarik banget sama ceritanya Koreaken yang ini Mas, menghadirkan bubuk cabai yang dipisah gara-gara ngelihat respon dari konsumen dari produk lain tuh yang bilang, ada yang bilang ini kepedesan, ini kurang pedas kayak gitu. Jadi tim Koreaken ini memilih keputusan untuk memisahkan bubuk cabenya gitu ya Mas. Jadi emang waktu itu saya riset nih di riset intinya ada selalu orang yang dia ngasih review jelek karena kepedesan. Ada juga yang emang dia selalu ngasih review jelek karena kurang pedes. Serba salah. Iya, serba salah kasarnya kayak ini maunya apa sih? Ya udah akhirnya waktu itu dari saya ya udah saya bilang ke orang produksi pokoknya bubuk cabai dipisah. Saya kasih tahu alasannya karena gini. Terus ternyata itu tuh berhasil gitu. Maksudnya ngebuat si customer tuh merasa justru kata worth it itu tuh banyak, bisa dari rasa, produk, experience, cara waktu dia mau makannya. Intinya kata worth it ini sebenarnya banyak maknanya, cuman salah satunya itu bubuk cabainya dipisah. Jadi customer
bisa dengan senang hati menyesuaikan sama selera pedasnya mereka. Oke, dan dari cerita yang Mas Fikri sama teman-teman ini juga ngebuat Via jadi ingat materi design thinking, Mas. Karena dari design thinking itu kan kita belajar bahwa ya boleh value added itu amat sangat dibutuhkan untuk satu produk. Nah, tapi dengan catatan ya fiturnya itu benar-benar diharapkan oleh konsumen atau enggak gitu. Jadi emang kita harus lihat kalau emang kita naikin value ke produk kita atau brand kita, itu benar-benar dibutuhin kan sama mereka gitu. Apakah bisa menyelesaikan masalah mereka yang selama ini tidak terselesaikan atau tidak gitu. Kalau misalnya nggak guna ya untuk apa, malah nambah cost juga buat bisnis ya. Oke, itu menarik banget, cuma masalah bubuk cabai masalah aja tapi kecil sebenarnya bisa mempengaruhi penjualan bisa dengan sangat begitu mempengaruhi masifnya ya Mas ya. Jadi di situ juga customer jadi ingat gitu, oh cuma Koreaken nih yang bisa menyesuaikan sama pedas mereka gitu. Ya ini juga menurut Via relate sama yang namanya empati, Mas. Setuju nggak sih Mas kalau misal pebisnis itu emang harus memiliki tingkat empati yang tinggi? Setuju sih, soalnya yang selama ini yang saya rasain selain empati ini banyak, maksudnya bisa konteksnya empati ke customer ataupun ke tim ataupun ke karyawan. Jadi di sini kita harus melihat kalau misalkan si customer tuh punya masalah apa. Jadi kan sebenarnya kalau bisnis tuh kita menyelesaikan masalah yang ada kan. Betul. Secara tersirat mungkin. Jadi intinya kita sebelum bisa menyelesaikan kan kita harus bisa merasakan. Jadi kalau kita udah bisa merasakan baru kita jadi oh ternyata gini ya masalah yang ada. Nah dari situ kita tahu jadi kebayang gitu step-step selanjutnya untuk penyelesaian masalah itu gimana gitu. Oke, itu dialah pentingnya empati untuk seorang pebisnis ya. Tapi nggak cuma pebisnis aja, karena sebagai human being kita juga hal umum sih ya. Iya betul sekali. Nah apalagi untuk pebisnis sama kayak Mas Fikri sama teman-teman. Oke, kita lanjut ke ini Mas tentang marketnya. Market pecinta Korea. Tadi kan udah disinggung sama Mas Fikri bahwa integritas dari teman-teman yang suka Korea itu emang tinggi banget. Bahkan kalau ada yang ngebully atau menghina idolanya itu langsung pada wah kayak rasa memilikinya itu rasa memilikinya tinggi banget. SOB mereka itu tinggi. Ya itu kan masuk ke ini ya, lebih ke psikografinya dari market. Nah kalau untuk demografinya sendiri gimana Mas? Ada nggak sih perbedaan antara di wilayah ini dan lain sebagainya? Gini. Kalau dari demografi sebenarnya yang ini yang saya lihat ya itu luas banget. Luas banget tuh maksudnya dari umur di bawah 17 sampai yang umur di atas 30 tuh Korea tuh ada marketnya. Terus dari yang pendapatan per bulannya di bawah 2 juta sampai pendapatan per bulannya di atas 10 juta tuh tetap ada. Nah, emang di sini yang saya rasain tuh perbedaannya di psikografi. Jadi yang saya amatin itu ada perbedaan ketika dia di umur sekitar di bawah 24 sampai 20 tahun ke bawah sama yang di umur 24 tahun ke atas. Nah, perbedaannya memang di psikografinya. Maksudnya adalah kalau secara psikografi tuh yang di bawah 24 tahun tuh mereka lagi fanatiknya. Lagi aktif-aktifnya, entah itu aktif dalam bersosial media atau aktif dalam si dunia Koreanya. Jadi kalau lagi ada tren baru tuh pasti mereka. Jadi mereka yang ngikutin, mereka yang kepoin. Bahkan kayak misalkan mereka selalu ngadain kegiatan yang menurut mereka penting. Contohnya, ketika ada idol di Korea mereka yang lagi ulang tahun, mereka ngerayain di sini. Oh wow. Nah, itu yang 24 tahun ke bawah. Ini walaupun gak semuanya ya, cuman rata-rata yang 24 tahun ke bawah tuh kebiasaan mereka kayak gitu. Nah, kalau yang 24 tahun ke atas biasanya itu yang memang mudah sama mereka diakses dan dijangkau aja biasanya. Jadi kalau misalkan, nah ini tapi bisa jadi strategi dari Koreaken. Maksudnya strategi adalah di sini kan akhirnya kita ngelihat ada perbedaan segmentasi berdasarkan psikografi. Nah kalau misalkan dari segi adoption level, nah yang umur 24 tahun nih dia dibilang bahasanya tuh early adopternya. Jadi yang 24 tahun ini emang lagi fanatiknya, tapi mereka yang paling berani ngambil resiko untuk mencoba suatu inovasi apapun itu, entah dari produk, entah dari teknologi apapun,
intinya dia yang berani untuk mencoba duluan, yang dimana kalau misalnya ini kan konteksnya produk, jadi yang umur 24 tahun ke bawah tuh mereka yang nyoba duluan beli gitu, tapi secara journey kan mereka makannya di rumah sama keluarga. Nah dari situ akhirnya mereka makan sama kakaknya, sama adiknya, sama orang tuanya. Nah itu akhirnya jadi ngebuat semua segmentasi tuh kena gitu. Jadi poinnya adalah kita harus benar-benar tahu segmentasi market kita tuh kayak gimana, sama perbedaan behaviornya, psikografinya itu seperti apa, yang jadi akhirnya nanti kita bisa buat strategi untuk marketingnya gitu. Sekali lagi empati dan paham kebiasaan Ya dari paham, konsumen ya Mas ya. empati tuh kita paham, merasakan, oh ternyata kayak gini. Kalau kayak gini ya berarti gini nih, Ya yang gitu. bagus, yang baik gitu. Jadi reasoningnya jelas, alasannya jelas. Oke Mas, kalau untuk masih tentang pasar nih, kalau menurut Mas Fikri dan teman-teman, dalam jangka berapa tahun lagi sih pasar Korea ini tuh masih tetap ada? Nah ini menarik nih. Jadi memang saya juga nggak bisa bilang ini tuh bisnis yang bukan tren, tapi nggak bisa bilang juga ini bisnis yang cuma tren, karena sebelum kita masuk itu sebenarnya udah ada brand-brand yang udah masuk duluan sebelum kita, sebelum Koreaken. Nah dan itu tuh ada brand bahkan yang dia udah masuk di Indonesia tuh dari 2013 dan sampai sekarang malah yang saya lihat sih perkembangannya dia terlihat gitu signifikan. Nah terus kenapa kasarnya nggak turun-turun, karena yang saya lihat sebenarnya ini asumsi saya dan pemahaman saya. Jadi kan sebenarnya market Korea di Indonesia itu kan sebuah dampak dari aktifnya industri kreatif di Korea Selatan. Nah selama di Korea Selatan ini industri kreatifnya terus aktif, itu Indonesia bakal terus kedampak sama efeknya tetap bakal masuk. Nah sedangkan dari data aja, misalkan apa sih bahasanya, boyband BTS tuh dia dari data menyumbang sekitar 0,3 GDP-nya Korea atau pendapatan Korea. Itu tuh kalau diangkain sekitar 4,6 miliar gitu pendapatan Korea. Nah di sini maksudnya adalah si pemerintah pasti juga turut mendukung dan mensupport industri kreatif di negaranya, karena memang pendapatannya tuh nggak kecil untuk si Koreanya tuh. Jadi kemungkinan kecil sih kalau misalkan Koreanya itu dia nggak terus melakukan inovasi di industri kreatif mereka. Jadi selama si Korea terus melakukan kegiatan di industri kreatif, Indonesia bakal terus kedampak kena efeknya lah. Jadi kalau jawaban saya masih tetap potensial dan terus jangka panjang kalau jawaban saya. Tapi kalau misalkan Sobat Eagles punya data atau pendapat lain, itu bisa koreksi gitu. Boleh komen kali ya Mas? Boleh komen. Oke, itu tadi cerita tentang pasar, opini dari Mas Fikri ya. tentang pasar dari pecinta Korea ini ya Mas ya. Kalau dari Mas Fikri bilang ya selama industri kreatif Korea berjalan masih dapat dampaknya. Terus dapat dampak. Nggak cuma di Indonesia aja sih ya Mas ya. Nggak cuma di Indonesia aja itu poinnya. Kalau Korea kan sendiri udah ekspor atau? Kalau definisi ekspornya menjual ke luar negeri sih itu pernah. Jadi pernah kita kirim ke Taiwan, ke Malaysia, sama ke Malaysia. Cuman kalau definisi ekspornya yang kayak untuk komoditas di suatu negara tetangga atau lain itu belum. Kan biasanya gitu kan kayak udah bertonton. Tapi kalau pengiriman ke luar negeri sih pernah. Mungkin 2 tahun lagi akan menjadi komoditas ya. Amin. 2 tahun atau mungkin 1 tahun atau setengah tahun Mas? 1 tahun lah. 1 tahun, amin. Jangan lama-lama. Kita doakan bareng-bareng ya Mas ya. Amin. Doain. Oke. Terus Mas kalau ngomongin tentang strategi, tapi sebelum ke strategi bersaingnya dari Koreaken, aku pengen nanya nih, menggali ke yang sudah terkait dengan marketing apa sih yang paling signifikan untuk Koreaken Mas? Marketing apa yang paling signifikan? Sebenarnya kalau marketing paling signifikan, jadi kalau marketing tuh tergantung tujuannya mau apa. Maksudnya betul. Tujuannya untuk penjualan kah?
tujuannya untuk awareness atau tujuannya untuk kita ngebuat si pembeli tuh ngebeli lagi. Nah, kalau misalkan untuk awareness sama untuk penjualan tuh paling paling ngaruh tuh kalau kalau Korea kan ya itu memang pakai influencer. Kenapa? Karena kan pain point orang sebelum mencoba suatu makanan tuh rasa dan tampilan. Intinya si customer tuh nggak tahu ini tuh rasanya bakal kayak gimana, penampilannya bakal kayak gimana, dan kalau mereka makan tuh bakal seperti apa. Nah, dengan pakai influencer itu tuh kita bisa nge-shortcut itu. Betul, karena review ya. Karena review, karena selain emang si influencer ini sudah bisa menginfluence, dia juga bisa mengkomunikasikan pesan komunikasi yang ingin disampaikan sama si Koreakun gitu. Cuman kalau misalkan untuk biar menaikkan repeat order atau pembelian berulang itu service sama pelayanan sih itu ngaruh banget. Kayak misalkan tadi jadi selain bubuk cabai dipisah tuh kita tambahin lagi. Jadi sekarang maksudnya bubuk cabai udah dipisah nih. Terus sekarang tuh porsi bubuk cabai ditambahin lagi. Karena untuk customer kita yang benar-benar suka pedas itu tuh masih ngerasa kurang. Terus akhirnya kita coba review secara COGS-nya atau modalnya lah, modal per produknya. Ternyata kalau nambah bubuk cabai porsi segini masih aman gitu ke COGS produk kita. Jadi akhirnya ya udah kita tambahin lagi. Nah, itu sebenarnya salah satu dari service sama pelayanan untuk meningkatkan repeat order suatu brand gitu. Jadi benar-benar dipahamin lagi ketika emang udah customer udah ngerasain nih si produknya itu, kita harus cari review apa sih nih yang kurang, apa yang customer alamin di lapangan kayak gitu. Oke Mas, ini kan kalau di EA kan nggak asing sama yang namanya uji ngangenin ya, Iya, dan benar. cerita dari Mas Fikri membuat Via kayak oke, berarti uji ngangenin itu memang nggak pernah berhenti gitu. Iya, nggak pernah berhenti. Karena Selama masih produk itu masih ada ya mau nggak mau memang harus terus. Jadi emang uji ngangenin tuh bukan cuma soal rasa sih. Jadi selain rasa tuh dari ya kualitas, experience mereka, kenyamanan mereka itu termasuk dalam kategori ngangenin gitu. Oke, luar biasa nih. Baru berapa menit, setengah jam kali ya kita ngobrol Mas, dan insight-nya udah luar biasa banget. Terus aku masih mau lanjut nih Mas terkait dengan influencer tadi Mas Fikri sebutkan. Nah kalau dari Koreakun sendiri ada nggak sih Mas tips buat milih influencer ini nih yang tepat buat produk kita dan lain sebagainya? Silakan Mas. Kalau influencer sebenarnya balik ke budget. Okay. Kasarnya Iya. Kalau untuk influencer itu balik ke budget. Nanti udah tahu nih budget kita berapa, baru dari situ, jadi dari budget tuh udah bisa ke filter gitu. Budget yang lebih berarti udah nggak masuk. Terus selain dari budget emang di riset dulu. Jadi kayak influencernya tuh seperti apa, maksud seperti itu, konten yang biasa dia posting tuh konten apa, konten tentang makan kah, tentang fashion, tentang otomotif atau apa, itu perlu dicari tahu. Terus selain itu kita biasanya juga cari tahu followers mereka tuh kayak gimana. Nah ini cari taunya manual, jadi kayak dibukain komennya satu-satu, terus dibuka profil followersnya, terus diliatin sampai diliatin mereka tuh follow apa aja sih. Nah itu relate nggak sama brand kita. Nah sama juga coba cari tahu juga kayak belief system si followersnya tuh ke si influencer tuh gimana. Contohnya, jadi kemarin tuh kan kita habis endorse Bang Arif Muhammad. Nah itu tuh kenapa, salah satu alasannya tuh karena menurut followersnya Arif Muhammad ini itu mereka punya keyakinan kalau Arif Muhammad nge-review itu pasti produknya bukan abal-abal. Nah karena brandingnya si Arif Muhammad kayak gitu, jadi dia selalu menyampaikan kalau yang gua review ini pasti nggak mungkin yang kualitasnya nggak mungkin yang abal-abal lah, yang produk sembarangan, ilegal atau segala macam kayak gitu. Nah itu bisa jadi salah satu strategi. Cuman maksudnya jadi tapi mindsetnya adalah jangan menjadikan endorse ke influencer tuh tujuannya untuk sales, karena sebenarnya lebih luas.
tujuannya tuh nggak cuman sales, tapi juga cara kita mengkomunikasi sama audiensnya, si followersnya mereka gitu. Oke, kalau dari tim Korea kan Mas, kalau Via pernah dengar nih, kalau mau endorse itu lebih baik untuk fokus di salah satu atau salah dua influencer, tapi itu kayak beberapa kali gitu loh Mas. Nah kalau dari tim Korea kan gimana Mas? Jadi kalau dari Korea kan tuh gini. Jadi kan kalau influencer tuh ada makro, ada mikro, ada intinya ada tingkatannya lah. Nah, kalau masalah di lapangannya adalah ketika kita ngechat manajernya, itu kadang dibalasnya bisa 2 bulan. Oh wow, ya, banget kayaknya. Dibalasnya sebulan. Tapi ini konteksnya UMKM. Jadi kalau beda ketika kalau brand. Jadi kalau misalkan konteksnya kita UMKM nge-approach ke manajer si endorser itu, masalah di lapangannya kayak gitu. Jadi akhirnya Koreaken pun kalau saya pribadi ngelis dulu nih influencer yang emang potensial. Selain potensial, udah kalau saya mah karena emang budgetnya alhamdulillah ada, jadi dichatin aja satu-satu dulu. Nanti yang emang dia bales duluan itu yang dijadiin. Karena masalah di lapangannya kayak gitu. Nah, tapi ketika emang kita udah endorse ke salah satu aja, terus yang lain tahu nih dia habis endorse itu, biasanya langsung dibales chatnya. Oh gitu. Iya, biasanya gitu. Atau enggak ketika kita approach satu yang makro gitu, yang emang influencer gede, itu tuh yang di bawahnya nanti ngikutin kayak Kak, aku mau review, nggak usah bayar gitu, kirim aja produknya. Nah, efeknya tuh bisa kayak gitu. Ini kalau ini Via baru tahu banget nih Mas. Kalau dari Mas Fikri itu karena apa sih Mas? Apanya nih, yang mana dulu nih? Yang tadi bilang kalau misal si makronya udah review, terus teman-teman yang jadi balas. Apa jadi dikirimin? Dibalas dulu. Kalau yang dibalas. Kalau yang dibalas tuh mereka tuh apa? Jadi untuk nge-shortcut kan pasti yang ngechat mau endorse tuh banyak. Oke. Tapi sedangkan kan produknya belum tentu. Jadi kayak ada yang pelangsing apa segala macem. Nah, atau enggak yang produknya ya kurang lah. Nah, itu tuh jadi shortcut si influencer itu untuk dia aja udah endorse nih, berarti produknya bagus. Yang saya lihat sih gitu. Alright. Kayak bener-bener. Ini Mas, aku masih mau nanya tentang influencer juga. Aku pernah dengar salah satu cara buat cari tahu apakah market dari influencer itu sesuai dengan market dari produk kita itu, ya boleh langsung nanyain ke yang bersangkutan terkait dengan engagement dari akun yang bersangkutan seperti apa gitu. Itu gimana sih? Ini lupa bilang. Jadi biasanya kalau manajer tuh dia nyimpen data insight Instagramnya si influencer tersebut. Data insight tuh kan yang di Instagram aja kayak followersnya berapa, umurnya rentang berapa, tinggalnya pada di mana. Nah, dari situ kita bisa lihat ini sesuai nggak marketnya sama kita. Jadi ya kalau misalkan influencer otomotif kan mungkin followersnya berarti yang banyak kan cowok. Terus kalau misalkan otomotifnya lebih ke hobi mobil-mobil tua, mungkin yang umurnya juga lebih senior gitu. Jadi dari situ juga bisa jadi pertimbangan sebuah brand untuk menentukan siapa yang mau jadi influencer yang di-endorse kasarnya begitu. Oke, mau nggak mau juga kita sebagai business owner-nya benar-benar riset. Iya, intinya sih itu sih harus riset, harus tahu kenapa sih harus di influencer itu. Ya, pantesan Mas Fikri suka sama marketing, soalnya emang benar-benar riset ya Mas sebetulnya. Oke, kita lanjut nih Mas. Aku penasaran sama apa yang bakal dilakuin Koreaken ke depannya. Kan ini kemarin tuh baru-baru belum lama ini ada kantor baru nih, alhamdulillah. Terus ke depannya mau apa nih Mas yang dikejar? Ke depannya klise sih ini. Jadi intinya kita tuh mau menebar kebahagiaan lebih luas lagi untuk masyarakat Indonesia. Nah, menebar kebahagiaan tuh maknanya banyak. Mungkin bisa jadi kita buat pabrik, buat naikin kapasitas produksi untuk ya biar customer tuh produknya selalu ready ya. Mungkin bisa ke sana. Atau mungkin bisa dari campaign-campaign marketing yang emang kita eksekusi selanjutnya. Intinya kita mau lebih membuat masyarakat Indonesia lebih bahagia dengan Koreaken.
Mungkin nanti kedepannya Nggak menjawab ya? menjawab dong Mas. Kalau untuk produk ini berarti udah launching ya Mas? Atau Udah oh, launching. udah. Tapi baru-baru ini atau udah lama? Udah lama. Paling nanti bulan ini ada launching produk baru. Oh, oke. Berarti dalam waktu dekat, yang paling dekat ini launching produk baru Launching ya Mas produk ya? baru. Masih Nah, itu terkait kan dengan- salah satu kita lebih menebar kebahagiaan lagi kan. Jadi itu cuma kisi-kisi doang Kisi-kisi ya. ya. Nanti surprise-nya masih banyak lagi. Aduh, jadi terlalu bersemangat, sorry. Nah, terus nih Mas, aku pengen nanya terkait dengan teman-teman dari Korea Keren ini kan masih muda-muda ya Mas ya. Oh iya. Ya kecuali kalau Mas Fikri sih Waduh. nggak tahu. Terus. Nah, kalau untuk tips buat teman-teman yang ada di rumah nih, pemuda-pemudi Indonesia, barangkali teman-teman berminat untuk membuka bisnis apa nih Mas? Tipsnya? buat mereka. Kalau tipsnya sih kalau untuk starting ya eksekusi aja dulu. Jadi kan kalau yang saya rasain tuh memang di bisnis tuh ada tangga-tangganya lah. Jadi kenapa harus eksekusi dulu? Karena memang kita apalagi kalau misalkan konteksnya kita nggak punya resource tuh ya ortu kita bukan pebisnis. Kan beda ketika memang yang orang tuanya dia udah punya bisnis, udah punya perusahaan, dia tinggal ngurusin, itu mah dia bisa lompat ke tangga langsung ke 5 gitu. Tapi kalau yang memang dari saya dari nol, orang tua juga nggak ada pebisnis, jadi memang harus dieksekusi secepat dan segera mungkin, karena justru pembelajaran yang paling benar-benar kerasa itu dari kita langsung mengeksekusi suatu bisnis. Jadi kayak marketing sebenarnya ya teori mah cuman sebatas teori, tapi tetap pembelajaran tuh datangnya dari eksekusi yang kita lakuin. Karena walaupun teorinya A tapi pelakunya B itu caranya bakal bisa beda. Belum lagi kalau lingkungannya ternyata C nih. Iya, lingkungannya C, terus marketnya Z, wah itu beda. Maksudnya kenapa harus eksekusi? Karena memang kompleksitas dalam bisnis tuh benar-benar luas gitu. Banyak puzzle-puzzle yang harus kita sambungin untuk nemu pola. Oh ternyata harus kayak gini nih gitu. Eksekusi lah intinya. Ini eksekusi ya, jangan terlalu, ya bukan jangan sih, pokoknya antara otak kiri dan otak kanan ini Ya. harus jalan. Ya, Jangan terlalu mikir juga, jangan terlalu takut. Riset gitu, perlu, Mas, ya. riset perlu, cuman jangan terlalu kelamaan yang akhirnya jadi menyebabkan kita nggak melakukan eksekusi. Dan ntar diribut orang ya, Mas, ya. Jadi kalau ide mah kan semua orang juga punya ide, Betul. tapi nggak semua orang bisa eksekusi. Alright. And then the next, bukan question ya Mas. Aku pengen Mas Fikri ngasih closing statement buat pembicaraan kita hari ini Mas. Closing statement tentang apa nih? Tentang kira-kira apa yang pengen Mas Fikri sampaikan ini buat Sobat Eagles yang ada di rumah? Intinya sih sesuatu tuh ada ilmunya. Jadi kan ini konteksnya saya pribadi ya. Jadi di marketing tuh kita harus tahu alasan kita dalam melakukan sesuatu. Nah, kenapa harus tahu? Karena pasti yang dilakukan itu pasti ada ilmunya. Nah, karena ada ilmunya, itu pasti akan menghasilkan suatu output yang memang apa bahasanya? Output yang maksimal lah, karena kita mengerjakannya sesuai ilmu. Ya udah itu ya makanya. Luar biasa quote-nya hari ini ya. Oke, kayaknya dengan waktu 45 menit atau ya sekian itulah ya Mas ya. Oh, cepet ya. Iya, alhamdulillah. Oh, masih mau lama betah Enggak, banget kayaknya ya cukup, Mas ya di sini. Mau masak ini dulu. Oh boleh, nanti sekalian masak. Oke, teman-teman, hari ini kayaknya cukup ngobrol sama Mas Fikri Muhammad Nur Zaman Makasih juga. selaku owner Audi. dan juga Chief CEO Everything. Jangan lupa. Chief Everything Officer dari Korea Keren Indonesia. Ada satu kalimat yang Via dapatkan dari Mas Fikri nih buat teman-teman yang mau mulai untuk berbisnis. Jangan lupa untuk semakin menebar banyak kebahagiaan untuk banyak orang, dan untuk mengawali bisnis yang harus dilakukan yang untuk mengeksekusinya. Percuma kalau hanya rencana tanpa ada aksi nyata. Sekian dari kami, saya Safia. Saya Fikri. Kami pamit undur diri. Dadah. Sekian, bye-bye. Terima kasih. YEA Indonesia, we create entrepreneurs.